Kenapa di dalam itu nggak boleh ngerokok? Karena takut lantainya ini kena abu rokok, teman-teman, atau kena puntung rokok. Jadi kalau misalnya bolong sedikit aja, karena Jepang itu ketat, teman-teman, atau kalau kita ngerusak apapun itu kita harus ganti rugi. Ini ya, kalau misalnya ini robek apa kena abu rokok, semua itu diganti karena ini. Selamat sore teman-teman, lama gak ketemu karena sibuk bekerja. Dan di video kali ini aku akan membuat video tentang apa tuh baru aku di Jepang. Karena aku sudah pindahan sekarang, rencana tanggal 20, tapi 1 minggu sebelum tanggal 20 dari Saconya sudah boleh ditempatin apa tuh barunya di Jepang, tempat aku magang sekarang. Dan aku mau nge-review ke kalian tempat tinggal baru aku di Jepang yang jauh lebih baik daripada yang kemarin, yang di situ, yang ada towernya tuh. Jadi pindahnya tuh nggak jauh banget dari tempat aku yang lama, teman-teman. Paling sekitar 500 meter dari tempat yang lama. Tapi alhamdulillah lebih dekat ke perusahaan aku yang ada di sana tuh, teman-teman. Nah, jadi di video kali ini aku akan mereview detail tempat tinggal baru aku di Jepang. Dan ini adalah rumah mahal, rumah yang paling mahal di Jepang, yang disebut Haimu atau Seksi Haimu. Karena mahalnya kenapa? Karena ini adalah rumah modern Jepang, teman-teman. Oke. Karena sekarang udah malam, udah lumayan gelap tuh, udah jam 6 teman-teman di sini. Kalau udah masuk musim dingin, jadi mataharinya terbenam lebih cepat di bulan 10 ini, teman-teman. Tidak perlu lama-lama, mari kita review dari bawah. Nah, ini belum dibuat parkirannya ya, teman-teman. Jadi atapnya itu belum ada untuk parkiran Jitensa, untuk parkiran sepeda. Dan di sini belum dicor, belum diaspal, baru diaspal, yang baru diaspal di sini, teman-teman. Nah, ini adalah penampakan dari luar. Dan itu kamar aku 203. Yang perlu kalian tahu nih. Jadi di Jepang itu walaupun ini cuma 6 pintu, tapi mereka itu jarang memakai nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rata-rata mereka langsung di atas 100, teman-teman, angka nomor pintu rumah itu di Jepang, teman-teman. Aku pun nggak ngerti kenapa kok bisa kayak gitu di Jepang ya. Ini padahal cuma 6 pintu, tapi punyaku dari situ itu udah 101, 102, 103. Dan di situ 203, 204, 205. Entah di Jepang kenapa kayak gitu, nggak ngerti aku juga. Oke, jadi kita masuk ke dalam tempat kamar aku di 203. Tuh, Kasto, tempat kerjaku, nama PT aku. Kita naik tangga. Nah, di sini ada tangganya. Karena aku sengaja milih kamar yang di lantai 2 karena enak lantai 2, teman-teman, bisa ngelihat ke atas kayak gini. Ya kan? Kelihatan indah aja gitu di lantai 2 daripada di lantai 1. Ini nomorku 203. Tak lupa di sini ada kameranya. Tuh. Jadi kalau kita kayak gini nih, di dalam kelihatan. Dan ini dindingnya itu keramik, teman-teman. Di dalam keramik ini kayak asbes, dan di dalam asbesnya itu ada busa, itu adalah peredam di Jepang. Dan ini memakai kode, nggak pakai kunci lagi, teman-teman. Oke, nanti aku buka dulu ya. Oke, sensor sebentar. Nanti kalau kalian tahu, kalian masuk lagi. Ya, oke, udah terbuka. Nah, sini masih ada barcode-nya nih, by the way.
Ya, rumah baru biasa, kotak pos. Jadi posnya tuh lewat sini. Ini harga pintunya 10 juta nih teman-teman, lebih mahal biasa, rumah mahal. Alhamdulillah dapat bos Kaisa itu yang baik hati, yang membuatkan rumah untuk para pemagang Indonesia. Ini untuk ngintip orang nih bisa nih. Oke, pertama ini rak sepatu teman-teman. Tapi sepatunya masih dikit, nggak suka sih ngoleksi sepatu. Oke, kita lanjut. Penampakan atas. Nah, ini kayu nih teman-teman. Dalamnya itu ada gabusnya, itu untuk peredam. Biar kalau kita berisik di dalam itu nggak keluar suaranya. Karena orang Jepang itu nggak suka bising. Dan yang kedua itu langsung disambut dengan toilet. Tuh rumah Jepang rata-rata itu dapurnya di depan dan kamar tidur di belakang teman-teman. Oke, ini toiletnya kita tutup karena kurang sopan. Ya. Oke, ini toiletnya istimewa. Kita matiin dulu lampunya. Harus hemat di Jepang teman-teman, karena listrik itu semuanya sekarang pakai listrik, dan listrik itu mahal teman-teman sekarang di Jepang. Dan baru dapur. Oke, ini dapurnya sudah memakai listrik. Jadi nggak bisa sembarangan pakai teflon, harus teflonnya ada tembaga di bawahnya teman-teman. Ini kalau misalnya masak itu nggak keluar api, jadi itu pakai listrik. Jadi kalau masak itu nggak ada api lagi dan nggak panas teman-teman. Kalau kita nyentuh di sini itu nggak panas. Oke, sudah. Apalagi ini blowernya biasa. Cuci piring. Maaf teman-teman kalau kotor tempatnya, karena baru pulang kerja. Di sini ada kulkas, tempat kulkas. Oke, istimewa. Dan tak lupa pula ini selorokan pintunya teman-teman. Nah, kita buka. Set. Di sini acak-acakannya. Ada tempat ngaca. Nah, tempat ngaca nih kalau kita mau ngaca. Set. Tarah, karena habis maghrib sini teman. Di sini ada mesin cuci. Karena rumah baru belum 100% selesai teman-teman. Nah, belum dipasang, masih bolong. Dan ini adalah untuk ofuro, air panas. Ini air panasnya, untuk muter air panas dan air dingin. Di showernya, oke, istimewa. Dan tak lupa pintunya selorokan juga. Nah, jadi dari luar tuh nggak kelihatan. Oke, by the way, apa lagi? Ini teman-teman, lantainya ini jangan salah, ini bukan keramik teman-teman. Ini kayak apa ya, gabus gitu teman-teman. Yang jelas ini bukan keramik. Dan ini juga bukan keramik, kayak stiker ini nih. Jadi di kelentek bisa. Kita masuk ke kamar. Ini AC-nya. Dan ini adalah tempat tidur aku di Jepang. Oke, ini adalah bed atau spring bed. Tak lupa juga dikasih wifi sama perusahaan. Nah, ini teman-teman. Dan ini adalah pemantau kalau ada tamu yang berkunjung. Jadi kelihatan dari sini kalau misalnya tombol yang depan tadi ditingnongin gitu kan. Gitu ya. Oke. Di sini lemari baju. Oh, lemari bajunya acak-acakan. Biasa, belum 100% jadi teman-teman. Jadi lemarinya belum ada untuk wadah baju. Jadi bajunya aku taruh di bawah gitu.
Nah, itu koper dari Indonesia tuh. Oke, istimewa. Kita matiin. Kita harus sehemat-hemat mungkin pokoknya. Apalagi teman-teman. Dan apa? Lampunya. Lampu itu ya. Kita hidupin. Nah, ini adalah lampu yang untuk tidur biar nggak silau. Matiin. Nah, ini lampu yang paling terang. Jadi semuanya kelihatan tuh teman-teman. Nah. Dan di luar itu, di luar ini adalah balkon. Jadi kalau ngerokok itu harus di luar teman-teman. Nggak boleh di dalam kamar. Karena apa? Kalau di kamar ngerokoknya abunai, bahaya teman-teman. Ini balkonnya nih. Jadi kalau ngerokok di sini. Ada senpai saya tuh teman-teman. Nah, ngapain senpai? Ini Es. Oke, lagi buat video. Nah, di sini kamar Tinanda tadi tuh teman. Jadi semua orang Indonesia di sini nih. Tuh. Apato Baru itu semuanya gabung teman-teman. Jadi kalau ada acara apa-apa nanti bisa dipanggil. Nggak jauh-jauhan kayak kemarin ya. Cuacanya di Jepang hari ini teman-teman. Cerah banget. Ini tempat gantung baju. Kalau jemur baju kan. Kita masuk lagi. Oke. Jadi teman-teman ya, kenapa di dalam itu nggak boleh ngerokok? Karena takut lantainya ini kena abu rokok teman-teman, atau kena puntung rokok. Jadi kalau misalnya bolong sedikit aja, karena Jepang itu ketat teman-teman. Atau kalau kita ngerusak apapun itu kita harus ganti rugi. Ini ya, kalau misalnya ini robek apa kena abu rokok, semua itu diganti. Karena ini kan kayak stiker gitu teman-teman ya. Ini semua diganti dan itu kita bisa kena denda sekitar 10 jutaan atau 15 jutaan untuk lantainya aja teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ngerokok, nikotin rokoknya itu nempel di dinding. Jadi kan ini warna putih teman-teman nih. Ini kan warna putih ya. Nanti berubah jadi warna kekuning-kuningan kalau kita ngerokok. Dan kita harus ganti rugi itu sekitar 30 jutaan atau 30 mang atau 20 jutaan teman-teman. Sekitaran segitu. Kayak yang udah senpai-senpai aku teman-teman. Mereka pindah ke Apato Baru. Di Apato yang lama itu mereka kena denda karena lantainya itu kena abu rokok dan agak ada bekas puntung rokok kebakar dikit gitu. Mereka kena denda sekitar 15 juta. Dan KB-nya itu, dindingnya itu berwarna agak kekuningan karena mereka merokok di dalam. Karena udah lama juga sih. Mereka kena denda semuanya ganti rugi. Padahal mereka setiap bulan itu kan bayar ya, bayar yacing, bayar apa tuh, tapi tetap kena denda teman-teman. Jadi Jepang itu kibisi atau ketat. Walaupun kita sudah bayar ini, tapi tetap aja. Kalau misalnya ada kerusakan, apa ini kita paku untuk gantungin baju, bolong sedikit saja. Ini misalnya bolong ini, cuman semana lah gitu. Kita harus ganti semuanya. Karena nggak bisa cuman ganti sedikit, nggak bisa, harus diganti semua teman-teman. Dan itu positif di atas 15 jutaan lebih kita didenda oleh orang Apato atau tempat kita yang punya Apato, pasti kita didenda teman-teman kalau kita merusak Apato walaupun sekecil apapun itu. Jadi kalau ada insiden di Apato itu kita wajib lapor kalau ada insiden apapun itu. Karena nanti resikonya waktu kita pindahan atau kita udah selesai kontrak, waktu kita disidak sama orang yang punya Apato itu rusak, kita wajib ganti rugi. Itu wajib teman-teman, nggak bisa enggak. Karena yang udah begitu. Karena di Jepang itu nggak ngerti kayak gitu, kenapa kok bisa ya. Padahal kita setiap bulan bayar, tapi tetap aja kalau masalah kerusakan kita suruh ganti rugi.
Begitu apa toh baru aku di Jepang teman-teman. By the way, terima kasih buat kalian yang sudah support channel aku, dan sekarang channel aku sudah bisa dimonetisasi. Dan berkat kalian, berkat support kalian, itu channel ini sedikit-sedikit bisa berkembang. Dan yang baru gabung, jangan lupa dibantu support dengan cara di like, di komen, dan di subscribe. Karena sebisa mungkin aku akan membuat video untuk kalian, untuk teman-teman yang ada di Indonesia teman-teman. Oke ya, lebih kurangnya aku mohon maaf. Nanti kita berjumpa di lain kesempatan, di lain waktu, di lain video tentunya. Oke, ja mata ne, arigatou gozaimasu, bye bye.